Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Milenia Mukti dari kelompok 6 kelas konversi pagi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Organisme laut yang memiliki potensi sebagai antidiabetes dengan antihipertensi. Untuk aktivitas antidiabetes, diabetes adalah penyakit metabolik yang berhubungan dengan gaya hidup yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Insulin diperlukan sel untuk menyerap glukosa dari darah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau untuk penyimpanan. Diabetes dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin, kemudian diabetes tipe 2 yang disebabkan berkurangnya sensitivitas sel targetnya terhadap insulin. Untuk mekanisme dari diabetes ini, mekanisme terjadinya diabetes itu dari kondisi kesehatan kronis yang terjadi karena tubuh gagal menghasilkan hormon insulin dalam jumlah cukup atau adanya abnormalitas. Kurangnya hormon insulin menyebabkan glukosa dalam tubuh tidak diproses dengan sempurna dan bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kelebihan gula darah. Untuk contoh organisme lautnya, yaitu ada Laminaria hyperborea atau ganggang coklat. Untuk klasifikasinya, superfilum Heterokonta, untuk kelasnya Paeopiceae, ordo Laminariales, famili Laminariaceae, genus Laminaria JV Lamour. Ganggang coklat memiliki bahan bioaktif, salah satunya adalah fukosantin. Fukosantin dimanfaatkan untuk industri farmasi. Fukosantin merupakan pigmen warna oranye atau karotenoid terbesar dari mikroalga coklat. Pigmen ini terbentuk bersama-sama dengan klorofil A, klorofil B, dan beta-karoten yang dihasilkan oleh makroalga coklat dari divisi Ochrophyta. Fukosantin memiliki indikasi dalam meningkatkan perubahan metabolisme lipid dan resistensi insulin yang diinduksi oleh diet lemak tinggi melalui pengurangan berat lemak visceral, hiperinsulinemia, produksi glukosa hati, dan lipogenesis hati. Fukosantin juga mengubah aktivitas enzim pengatur glukosa hati. Dan ini untuk contoh produknya. Kemudian selanjutnya ada fusoid. Untuk klasifikasinya sendiri, domain Eukaryota dari kerajaan Chromalveolata, filum Heterocontophyta, kelas Paeopiceae, ordo Fucales Kailin. Fusoid atau ganggang coklat di zona interdial berbatu umumnya ditemukan di pantai timur Laut Amerika Utara dan pantai barat Laut Eropa. Alga ini berisi banyak antioksidan, fukosantin, karotenoid, asam karboksilat aromatik, plorotanin, dan senyawa fenolik lainnya. Potensi antidiabetes ekstrak dari fusoid telah dijelaskan dalam beberapa laporan, melaporkan bahwa efek alpha-glukosidase penghambatan ekstrak fusoid dikaitkan dengan komponen polifenol dalam ekstrak fraksi polifenol yang diperkaya atau APD-F1 terbukti menekan peningkatan glukosa darah pada tikus diabetes yang syarat sukrosa. Untuk monostromanitidum dalam filum Chlorophyta adalah ganggang hijau yang dapat dimakan dengan lapisan tipis sel-sel yang tumbuh di lepas pantai. Pemberian oral sebesar 0,2 gram per kilogram. Nitidum bubuk secara signifikan menghambat elevasi postprandial, kadar glukosa darah pada tikus yang syarat karbohidrat.
Efek antihiperglisemik ini dapat terjadi melalui mekanisme di mana serat makanan menunda pergerakan dan penyerapan pencernaan karbohidrat di usus kecil. Komponen aktif dalam monostromatidum ini dianggap sebagai ramnan sulfat berdasarkan hasil eksperimen yang disebutkan di atas. Untuk klasifikasinya, divisinya Chlorophyta dari kelas Ulfopiceae, ordo Ulotrichales, famili Monostromaceae, genus Monostroma turret. Selanjutnya ada Rhodophyta. Dia alga merah, mengandung bromopenols. Baru-baru ini bromofenol diisolasi dari ganggang laut telah dilaporkan sebagai agen antidiabetes potensial dan bertindak sebagai keduanya inhibitor PTP1B dan inhibitor alpha-glucosidase. Turunan bromopenol dari ganggang merah Rhodomela mengandung 1 atau 2 unit 2,3 dibromo sampai 4,5 dihidroksibenzil dan sangat brominasi, menghambat aktivitas PTB1B dan R. convervoides ekstrak menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes. Untuk klasifikasinya, tingkatan taksonnya filum, tanpa takson Archaeplastida, domain Eukaryota, filum Rhodophyta, Wettstein. Kemudian untuk hewan laut, ada Spirulina platensis dari divisi Cyanophyta, kelas Cyanophyceae, ordo Oscillatoriales, subordo Oscillatorianae, famili Oscillatoriaceae, genus Spirulina, spesiesnya Spirulina platensis. Spirulina platensis merupakan alga Cyanobacterium microscopis yang mempunyai filamen. Spirulina platensis mengandung phycocyanin, spektrum alami campuran karoten dan pigmen xanthofil atau pigmen yang menyebabkan warna kuning pada tumbuhan. Yang dengan phycocyanin dari Spirulina platensis dapat menghambat nefropati diabetes terhadap stres oksidasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian streptozothin sebagai penginduksi yang dilanjutkan dengan spirulina pada dosis 720 mg per hari menyebabkan penurunan kadar glukosa darah yang paling tinggi dibandingkan tanpa pemberian spirulina platensis. Selanjutnya, hewan laut teripang. Teripang ini dari kingdom Animalia, nama ilmiah Holoturidea, ordo Holoturidea, kelas Holoturidea, famili juga Holoturidea. Kemudian teripang ini merupakan hewan laut yang berwarna hitam. Seperti ini contohnya. Teripang ini telah lama digunakan sebagai obat tradisional di Asia Timur karena nilai nutraseutikal yang tinggi. Oleh karena itu, asam lemak teripang ini berpotensi dikembangkan sebagai nutraseutikal alami baru untuk pengelolaan diabetes tipe 2. Kemudian selanjutnya ada karang lunak. Karang lunak atau Octocorallia alcyonaceae memiliki aktivitas antihiperglisemik pada karang lunak Sinularia firma dan Serecta. Ekstrak metanol Serecta firma dan Serecta mengurangi kadar glukosa darah. Ekstrak ini juga ditemukan untuk menghambat peningkatan postprandial pada hiperglikemia. Mekanisme kerja ekstrak ini, efek penghambatannya terhadap enzim target utama dari insulin, glukosa, glikogen, yaitu PTP1B, glukosa 6-fosfatase, dan glikogen fosforase. Untuk nama ilmiahnya, Octocorallia alcyonaceae dari kingdom Animalia, filum Coelenterata, ordo Alcyonaceae, kelas Octocorallia, famili Alcyonaceae, genus Sarcophyton alcyonaceae. Selanjutnya antihipertensi.
Hipertensi ini tekanan darah yang tinggi dan melebihi batas normal disebut dengan antihipertensi ya. Kemudian tekanan darah dikatakan tinggi apabila nilai sistolik dan juga diastolik masing-masing berada di atas 140 mmHg dan 90 mmHg. Hipertensi dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, jenis kelamin, stres, serta pola hidup yang tidak sehat. Prevalensi hipertensi mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya usia. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui faktor penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder diketahui faktor penyebabnya seperti penyakit jantung, ginjal, ataupun penyakit endokrin. Selanjutnya, untuk mekanisme terjadinya hipertensi ini melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Kemudian untuk contoh organisme lautnya itu ada udang laut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai identifikasi interaksi molekuler antara senyawa bioaktif peptida, yaitu IFVPAF yang berasal dari udang laut Acetes chinensis dengan reseptor target ACE secara in silico memiliki afinitas yang baik sehingga senyawa tersebut dapat dijadikan kandidat sebagai antihipertensi. Untuk nama ilmiahnya Acetes, kingdom Animalia, phylum Arthropoda, ordo Decapoda, kelas Malacostraceae, famili Surgestidae. Selanjutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, antara lain mengandung protein, asam amino esensial dan non-esensial, serta vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Tinta cumi-cumi bersifat alkaloid sehingga tidak disukai oleh predator, terutama ikan. Alkaloid merupakan kelompok terbesar dari metabolit sekunder yang beratom nitrogen dan bersifat basa. Beberapa jenis alkaloid memiliki manfaat dalam pengobatan, antara lain sebagai antiinflamasi, antihipertensi, antidiare, antidiabetes, antimikroba, dan antimalaria. Cumi-cumi mengandung metabolit sekunder yang bermanfaat sebagai bahan baku obat seperti antiinflamasi, antihipertensi, antidiabetes, dan juga antimikroba. Untuk klasifikasinya, cumi-cumi ini dari kingdom Animalia, phylum Coelenterata, ordo Alcyonaceae, kelas Ostocoralia, famili Alcyonaceae, genus Sarcopithon, Alcyonaceae. Kemudian hewan laut spirulina. LU dan kawan-kawan pada tahun 2001 melaporkan bahwa penghambat enzim pengonversi angiotensin 1 ACE yaitu ILE-GLN-PRO dengan nilai IC50 5,77 atau 0,09 nanometer yang dimurnikan dari Alcalase digestion spirulina platensis dengan memberikan oral pada dosis 10 mg per kilogram menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari tekanan darah sistolik tertimbang dan tekanan darah diastolik pada tikus hipertensi spontan pada 4, 6, dan 8 jam setelah pengobatan. Untuk klasifikasi dari spirulina ini dari kingdom Cyanophyta, kelas Cyanophyceae, famili Oscillatoria-ceae, genus Spirulina, spesies Spirulina sp. Selanjutnya, spirulina ini terbukti
memiliki aktivitas sebagai antihipertensi karena adanya senyawa IgLN Pro yang merupakan fraksi peptida dari Alcalase digestion Spirulina platensis yang dimurnikan. Senyawa tersebut dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antihipertensi melalui mekanisme penghambatan enzim pengonversi angiotensin 1 ACE. Hasil isolasi peptida antihipertensi dari Alcalase diges Spirulina platensis tersebut menunjukkan bahwa AC inhibitor peptida dari Spirulina platensis mungkin memiliki potensi untuk digunakan dalam pencegahan dan pengobatan hipertensi. Ini untuk contoh produk dari Spirulina itu sendiri. Selanjutnya, kerang biru dan ikan tuna. Bisa dilihat ya, Kingdom Animalia, Phylum Mollusca dari kelas Bivalvia, ordo Filibranchia, famili Miltidae, genus Mytilus, spesies Mytilus edulis. Kemudian untuk ikan tunanya dari Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Teleostei, subkelas Actinopterygii dari ordo Perciformes, subordo Scombroidae, familis Combridae, genus Tunus sp. Pada penelitian tersebut, dari penelitian identifikasi mekanisme molekuler senyawa bioaktif peptida laut sebagai kandidat inhibitor angiotensin 1 converting enzyme, pada penelitian tersebut telah dilakukan identifikasi pada evaluasi interaksi molekuler antara senyawa bioaktif peptida laut dengan reseptor dari angiotensin converting enzim ini atau angiotensin 1 secara in silico berdasarkan hasil penambatan molekuler berbasis protein peptida diperoleh senyawa peptida yang berasal dari kerang biru dan ikan tuna tadi memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor ACE, yaitu dengan ACE skor masing-masing adalah kurang dari 391,62 dan kurang dari 516,56. Dengan demikian, kedua senyawa peptida tersebut memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor ACE. Angiotensin 1 converting enzyme merupakan enzim yang memainkan peranan fisiologis penting dalam regulasi tekanan darah perifer dan keseimbangan elektrolit. Enzim ini juga mampu meningkatkan produksi angiotensin 2 oleh sistem renin-angiotensin atau RAS dan menurunkan tingkat bradikinin yang diproduksi oleh sistem kallikrein kinin KKS. Oleh karena itu, kunci untuk pengobatan dan pencegahan hipertensi adalah salah satunya dengan penghambatan aktivitas ACE-nya. Untuk udang dan ikan hiu bisa dilihat dari nama ilmiahnya Acectes, Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, ordo Decapoda, kelas Malacostraca, famili Surgestidae. Untuk ikan hiunya Kingdom Animalia, Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, superordo Selachimorpha, ordo Charcaciniformes, familis Spirinidae, genus Prina, spesies Pirna sp. Dalam jurnal identifikasi mekanisme fungsional senyawa bioaktif peptida dari organisme laut sebagai inhibitor alami angiotensin 1 converting enzim ACE secara in silico. Dalam penelitian tersebut telah berhasil dilakukan identifikasi, evaluasi, dan eksplorasi terhadap interaksi molekuler yang terjadi antara peptida bioaktif dengan makromolekul target angiotensin 1 converting enzim ACE menggunakan metode penghambatan molekuler berbasis protein peptida. Berdasarkan hasil penambatan molekuler tersebut diperoleh molekul peptida bioaktif CF dan IF yang berasal dari udang tadi dan peptida bioaktif MF yang berasal dari ikan hiu memiliki afinitas yang lebih baik apabila dibandingkan dengan captopril, yaitu dengan ACE skor masing-masing adalah kurang dari 380,62 dan kurang dari 436,62
4,43 dan selanjutnya kurang dari 34991. Dengan demikian, ketiga molekul peptida bioaktif tersebut memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor alami enzim ACE. Selanjutnya, rumput laut coklat. Karotenoid merupakan kelompok pigmen penting yang dihasilkan oleh biota laut. Salah satu pigmen dari golongan karotenoid yang banyak dihasilkan oleh alga coklat adalah fukosantin. Selain sebagai antioksida dan anti kanker, fukosantin juga menunjukkan aktivitas antihipertensi, antiinflamasi, dan anti-obesitas. Untuk klasifikasi dari rumput laut coklat itu sendiri, dia dari kingdom Plantae, divisi Paeophyta, dari kelas Paeophyceae, dari ordo Fucales, famili Sargassacea, genus Sargassum, spesies Sargassum polycystum. Selanjutnya, ekstrak rusip. Rusip ini merupakan produk olahan tradisional yang menggunakan bahan baku ikan berukuran kecil. Ikan yang biasa digunakan pada pembuatan rusip adalah ikan teri yang diolah secara fermentasi dengan penambahan garam dan gula aren dalam jumlah tertentu. Fungsi rusip sebagai komponen bioaktif penghambat radikal bebas, kolesterol, dan hipertensi dapat diketahui dengan melakukan ekstraksi untuk memisahkan senyawa bioaktif. Dalam penelitian dari Study of Antioxidant Activity, Anti-Cholesterol, and Anti-Hypertensi of Extract Rusip, dari penelitian ini, rusip ini memiliki aktivitas inhibitor ACE yang tinggi, yaitu lebih dari 90%, sehingga berpotensi sebagai antihipertensi. Baiklah, mungkin inilah hasil diskusi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.